Kita tahu itu siapa, Puji. Saya oke lah ambil gambar apa semua. Itu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. Tiba-tiba waktu suatu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. So kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin karena disebabkan mulut-mulut daripada orang nih buatkan keadaan mulut-mulut kalian nyaman, jadi nggak nyaman saya bilang tadi. Kadang-kadang mungkin kita sebagai laki kita boleh tahan, tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia nggak boleh tahan. Paham aku. Betul kan? Iya betul. Lagi-lagi macam Walid ya. Betul macam kita laki strong bro, macam nantang gak lah, mampus lah. Tapi kadang-kadang ada cewek sampai nangis-nangis. Oke, sip. Oke, jadi di sini tuh kayaknya langsung aja mau tahu sebenarnya perasaannya si Aisar tuh gimana. Coba ya. Aisar, Manapsuki mohon izin ya sama Bang Denny juga. Bagaimanakah perasaannya si Aisar itu ketika ada di podcastnya Bang Denny Sumargo? Tadi semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, kayaknya wajah Ike ini glowing gitu loh ya. Kalian mau tahu Manapsuki pakai apa? Pakai minyak muda. Jadi minyak muda ini dari Thailand dan dari kelapa muda dibuatnya dan pilihan, prosesnya 7 jam, dan Manapsuki ngirim ke Indonesia itu tidak pernah banyak, sekitaran 20 botol segitu aja ya, karena memang bikinnya itu spesial ya, makanya kenapa kulitku ini lumayan bagus dan aku nggak pernah pakai yang mehong-mehong, terus nggak pernah yang pakai kosmetik yang aneh-aneh ya, dari dulu ya ini aja. Jadi buat kalian yang mau pesen silahkan aja DM sama Manapsuki, oke, paham? Iklan jatuhnya ya, yang udahlah nggak apa-apa, karena kan Manapsuki yakin bahwa kita cantik itu modal sebenarnya. Kita cantik itu bukan hanya untuk pasangan, tapi untuk diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Nah, coba kita dengarkan yang satu ini. Saya berapa kasih ya? So kita yang baru kenal nih. Biasalah dia. Kita kan mula-mula kan mau kenal dulu. Makanya tiba-tiba saya kenal sama satu hari mau bercinta sama abang. Benar ya abang? Tunggu, bercinta ini maksudnya pacaran ya? Pacaran. Iya. Sebentar lagi kita mau kenalan. Wah, kita pacaran. Agak satu apa pun nggak nyaman, benar kan? Asik. Betul. Tapi kalau kau lakukan begitu, waktu tinju itu aku hadir di sana. Aku saksi matanya. Jangan kau mengelak. Oke, apa ya aku bilang aku? Ya kau bilang kau itu bilang sama Badli. Bilang apa? Iya. Aku bilang apa? Oke, Mau kenal sama itu. Mau kenal. Iya. Mau kenal? Kenal udah pacaran lagi bang. Tapi itu kan spesial di atas panggung sebesar itu, pesawat sebanyak itu kan. Memang betul. Ya mulai malah. Sebelum kita nak kenal, kita nak bercinta ataupun nak kenalkan lebih dalam, kita mesti mau berkenalan dulu. Iya, tapi kan nggak harus di panggung sebesar itu kalau nggak spesial. Tak ada. Oke, kalian lihat sendiri di podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Nah, ini lagi rame banget nih. Tapi anyway, Manapsuki ini penasaran dengan perasaannya, feelings gitu kan. Feelingsnya Aisar ini ketika diundang sama Bang Denny Sumargo itu gimana? Karena dia itu kayaknya ya, dia itu kepengen kayak, aduh jangan kebablasan, jangan sampai nanti ketahuan hatiku kepadanya gitu kan. Nah, apalagi kan sudah ditegaskan sama Duta Ta'aruf ya. Yang mana Fuji dinobatkan sebagai Duta Ta'aruf gitu. Oke. Jadi kita lihat di balik keceriaannya seorang Aisar Khalid
kita ngelihat sebenarnya dia itu grogi, yang sangat grogi. Sebenarnya tidak dilihat dari tarot pun kalian bisa merasakan itu. Tapi apa salahnya kita tahu, ya kan? Without any further ado, kita akan ngelihat seberapa groginya dia itu. Tapi belum ini ya, belum salam ya. Yuhu, anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Tapi mungkin tadi udah ya, aku lupa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi Madam Suki minta izin nih sama semesta. Mudah-mudahan diberikan kisi-kisinya. Sebenarnya perasaan Aisar Khalid itu gimana gitu kan ya. Madam Suki belum ngelihat videonya Bang Denny, tapi aku langsung aja mau tahu sebenarnya perasaannya si Aisar itu gimana. Coba ya Aisar, Madam Suki mohon izin ya sama Bang Denny juga. Bagaimanakah perasaannya si Aisar itu ketika ada di podcastnya Bang Denny Sumargo? Ini pasti seru ya. Oke. Perasaannya si Aisar, meskipun dia nampak sepertinya mencair, tapi ulala kita melihat dia sangat grogi. Coba tarot, energi tarot, coba jelaskan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya perasaan Aisar pada saat di acara podcast itu. Mau dikasih tahu nggak? Tuh, di sini ada projection. What does it means? A new vision. Okay. Alah Madam Suki pun tanpa tarot-tarotan, iya netizen Indonesia itu sudah tahu. Jadi apa perlunya Madam Suki di sini ya? Nggak apa-apa kan, memastikan aja. Siapa tahu dari sekian juta orang yang melihat ini dan kemudian kalian, oh iya ternyata benar apa yang dibilang Madam Suki itu di kartu tarotnya. Berarti feelingku bagus dong, intuisiku bagus dong. Nah, ya kan? Untuk itu supaya Madam Suki juga mempunyai sebuah semangat, coba kalian bantu like dulu ya. Oke, terima kasih. Udah gitu bantu share dulu, dihitung ya, share ya, 1, 2, 3 share, pinter gitu dong. Jadi Madam Suki ini bisa bersemangat gitu. Nah, projection. Di sini ada seorang atau 2 orang, tepatnya 2 orang yang berhadap-hadapan. Di mana digambarkan di kartu oracle ini, ya ini tarot oracle namanya. Di tarot oracle ini ada orang yang ditanyain. Meskipun ini adalah sosoknya wanita, tapi bisa digambarkan di sini cowok dan cowok gitu ya, tarot itu ya, atau oracle itu ya. Jadi ada 2 orang yang sedang berbicara di podcast tersebut, berhadap-hadapan ya. Di situ dia, si orang yang ditanyain ini berusaha kayak secerah atau tidak memperlihatkan groginya. Tapi buat kalian dan Madam Suki, bau grogi nih, yang penting bukan bau terasi ya. Bau grogi nih gitu. Oke. Di sini ada new vision. Jadi kalian ketika melihat atau mendengarkan mereka berdua ini seseru itu. Jadi Aisar ini seperti kayak, aduh aku akan keluar nih dari pertanyaan ini, atau aku akan mencoba dengan hal-hal yang aku nggak mau digiring gitu ya. Aku nggak mau tergiring dan aku nggak mau digiring gitu kan. Makanya dia itu dengan bahasa tubuhnya yang seperti itulah ya. Sebenarnya dia itu dengan celutukannya itu dia berusaha untuk kayak alas gitu kan ya, supaya dia itu tidak kena tembak gitu kan ya. Maksudnya tembak pertanyaan gitu maksudnya. Tapi di kartu ini nggak bisa bohong bahwa sebenarnya dia itu kayak takut gimana, takut kebablasan, takut keceplosan atau apalah. Tapi sebenarnya
di dalam podcastnya Bang Denny Sumargo itu benar-benar di situ dia itu kayak aduh gimana nih ntar Fuji ya, aduh gimana nih ntar keceplosan lagi nih, aduh aku nggak mau deh keceplosan. Jadi seorang Aisar Harith di situ dia takut keceplosan, yang mana di sini dia itu ngerasa kayak udah deh aku ngikutin aja apa yang dipertanyakan atau apa yang ada perbincangan di situ. Tapi sesungguhnya dia itu kayak mati kutu mati kutu dia ya. Jadi kayak ibaratnya ada dua orang yang sedang main catur di situ. Jadi dia itu kayak aduh gimana nih ya supaya rajanya nggak dimakan nih ya. Rajanya itu kan kalau sudah kena kan skakmat ya, skakmat berarti kan ya ketahuan dong Fuji gimana nih Fuji. Oke deh. Manasuki tidak melihat videonya, tapi memang seru sih ya pembicaraannya. Coba kita lihat lagi ya. Masa dia nih? Kan yang tahu hati kan cuma Aisyah aja, ya kan? Iya, tapi kan yang orang pengen tahu sebenarnya Aisyah itu kalau mau dekat sama seorang wanita ya wanita siapa aja, itu biasanya sebenarnya lebih ke gini atau benar-benar hati pengen kenal. Aduh gini pula, mana gini? Oh berarti dari hati. Ya. Dari hati memang mau kenal. Ya betul. Oh paham pak. Dari Jadi hati akhirnya dari situ. Betul, semacam Bukan ini berarti ya. Gini. Biar makin apa ya? Biar makin banyak follower, Wow. biar makin besar, Nah. biar views makin besar. Bukan situ soalnya ada yang ngomong begitu. Paham. Jadi harus diklarifikasi. Oke. Berarti bukan gimmick. Berarti bukan gimmick. Memang benar-benar lah. Akhirnya waktu macam seharusnya aku mau tanding sama orang lain. Nah, seharusnya aku tanding waktu itu akan lawan Fadli Iya, sama El Rumi. Iya tahu. Iya. Tapi nggak jadi kan. Jadi sama El Rumi tiba-tiba sama Fadli. Iya. So aku pun nggak ada plan apa-apa kan. So benda itu terjadi secara real lah. Oh, tapi kamu sudah tahu Fuji dari lama berarti ya? Aku tahu Fuji dari kemarin waktu tanding Erumi sama Devin Nicole. Kebetulan di event itu dia ada. Itu pun karena ada tim aku yang bilang oh aku minat sama dia apa semua macam cewek lah tim aku lah. So gak tahu itu siapa Fuji. Saya oke lah gambar apa semua itu waktu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa lagi apa semua. Iya. Tiba-tiba waktu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan Iya. mau untuk serius. So niat kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin karena disebabkan mulut-mulut daripada orang nih buatkan keadaan jadi Mulut-mulut nyaman. kalian. Nyaman. Jadi gak nyaman bisa jadi tadi. Oh. Kadang-kadang mungkin kita sebagai laki kita boleh tahan. Tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia nggak boleh tahan. Paham aku. Betul kan? Iya betul. Lagi-lagi macam Kayak Walid ya. betul macam kita laki strong bro macam nantang enggak lah mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis. Oh, oke, sip. Oke, jadi di sini tuh kayaknya kalau dia yang berhadapan dengan mulut-mulut deterjen, dia bisa tahan lah. Tapi dia kasihan sebenarnya sama Fuji gitu kan. Ada cewek yang tidak tahan. Madam Suki sudah pernah memprediksi ya, berarti di Soulmate dong ya, apa yang Madam Suki bilang itu. Karena si Aisar ini benar-benar kayak memperhitungkan atau kayak jangan sampai Fuji itu merasa apa ya terluka oleh mulut-mulut deterjen yang berbuih-buih gitu ya. Mak-mak itu kan kalau gerumpi gitu kan sampai berbuih-buih ya. Gitu. Makanya mak, kalian tuh kalau lagi ngegosip usahakan jangan sampai berbuih ya. Itu kasihan. Aisar itu kasihan sama si Fuji. Dan Manasuki sudah kasih tahu kalian. Aisar itu sebenarnya sakit hati atau sedih karena Fuji itu banyak dihujat. Benar berarti Manasuki itu ya. Padahal Manasuki nggak ngikutin loh. Tapi membaca pikiran si Aisar. Kok bisa sih Madam Suki bisa membaca pikiran? Ya karena Madam Suki menarik energi pikiran kalian dari
kartu tarot. Jadi kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Jadi nggak ada tuh tahayul-tahayulan kayak klinik-klinik, nggak ada ya. Semua yang ada yang kita bisa baca itu namanya ilmu metafisika ya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat itu bukan goib-goib tapi energi, oke? Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Natsuki nggak usah takut ya, karena kita tidak bekerja sama dengan setan ataupun jin. Kita bekerja sama dengan pikiran Anda sendiri ya. Jadi silakan aja yang mau konsultasi sama Natsuki, silakan DM di Instagram Natsuki atau nanti nomor yang selalu Natsuki sematkan di bawah ya. Oke. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bapak-bapak pun boleh untuk memakai minyak ini. Jadi minyak ini dikit aja ya. Kalian kalau punya ini bisa sampai 2-3 bulan loh. Kalau pakainya ugal-ugalan ya bisa sehari. Tapi nggak mungkin kan seugal-ugalan itu ya kan. Nah pasti kalian irit-irit sampai kalau bisa sampai setahun gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa ya. Ini dibuat dari minyak kelapa muja di Thailand. Jadi nggak ada kelapanya di Indonesia, nggak ada. Prosesnya 7 jam ya. Jadi kalau kalian pengen tahu khasiatnya silahkan pesan sama Madam Suci. Madam Suci pakainya sebelum tidur ya, seperti itu. Nah ini nggak pakai bedak, pakai ini aja ya. Jadi mukanya bisa ya kalian bisa lihat sendirilah ya. Madam Suci juga nggak takut kena matahari. Jadi ya inilah hasilnya. Karena rumahku deket pantai ya. Oke, untuk ini juga kalian pesan aja DM di Instagram Natsuki atau di nomor yang disematkan ya. Kalau kehabisan mohon maaf ya, kalian harus nunggu sebulan lagi. Karena kita produksinya itu setiap bulan nggak banyak-banyak. Mungkin 20 biji, 20 botol, 40 botol itu aja ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian udah dengar kan tadi Bang Denny Sumargo yang pinter itu, sepiawai itu untuk kayak menghadang-hadang dengan pertanyaan-pertanyaan yang smooth, yang pelan banget, dan akhirnya tuh Fuji. Nah, ketika nama Fuji ini disebut, coba perasaan Aisyah itu apa sih sebenarnya ya? Jangan-jangan dia mati kutu atau jangan-jangan ketika dia mendengarkan nama Fuji itu senang gitu ya, atau malu atau apalah, we don't know yet ya. Kita cari tahu. Aisyah, waktu Bang Denny nih ngomong Fuji, jadi kamu ini sama mancing sebenarnya itu, mancing ya, mancing nih. Pinter si abang ini ya, cara omongnya tuh. Bagaimana ketika nama Fuji disebut terus itu? Perasaanmu gimana, Aisyah? Oke, di sini ada interrogation ya. Tuh kan, sekarang kalau misalkan dia nggak ada hubungan apa-apa sama Fuji, kenapa dia harus stres? Nah, berarti kan ini anak muda berdua nih ya, bocil nih ya, antara Fuji dan Aisyah ini ada perjanjian ya. Perjanjian apa? Kalian nggak perlu tahu ya, deterjen. Tapi ada pesannya ketika kartu ini kubalik. Ya, pesan yang aku dapat dari semesta ya. Nih, pesan cinta ya. Cinta, mereka berdua ini jelas-jelas ada hubungan cinta. Udahlah, Manasuki ini nggak mau ngikutin apa-apa yang seliuran di sana, katanya Vera ini enggak. Aku tetap dengan intuisiku dan aku tetap yakin mereka ini pacaran. Tapi diam-diam. Diam-diam nih. Ya. Terus ketika ditanya namanya Fuji yang ada dia stres.
Oke. Mungkin kalian nggak bisa baca ininya ya. Coba kita lihatkan di sini. Oke. Nah, di kartu stres ini ada kartu yang memperkuat emosinya si Aisar. Apa coba? Kontrol. Oke? Tuh ya, stres dan kontrol. Bagaimana? Nah, sekarang kalau dia itu nggak ada apa-apa, itu kalau Madam Suki melihat dia tuh salah tingkah. Kalau dia itu nggak ada apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, ngapain dia harus salah tingkah? Ngapain dia harus stres? Ngapain dia harus ngontrol? Berarti Puji dan Aisar seperti yang Madam Suki pertahankan dari awal, mereka kadang-kadang emak-emak ini yang membuat apa ya? Kalian itu yang membuat ini loh, yang membuat kalian itu bingung-bingung sendiri, ya kan? Nyari berita-beritanya kemana-mana. Karena kalian tuh nggak percaya dengan intuisi kalian tuh nggak konsekuen, kalian tuh mudah diombang-ambingkan, ya. Nah, namanya mereka juga kerja di entertain, ya mereka ya begitulah, ya. Sebenarnya yang membuat berita-berita itu bukan Aisyah dan Fuji, enggak. Ya kalian-kalian sendiri. Paparazzi, wartawan dan ini dan konten dan ini. Sebenarnya yang membuat ricu itu ya konten gitu loh. Ya, oke. Kalau kalian percaya sama Madam Suki silakan, kalau tidak ya udah minggat aja. Karena kalian kan lebih kayak oh enggak dia sama Farel udah nganu gedung lah apa ya terserah. Itu yang kalian percaya. Terus ada lagi orang-orang yang stop, jangan ini Fuji dan ini Aisyah lagi. Ya, kalian mau nyetop aku, ya terserah aku dong, ya. Ya terserah kita dong. Kita ngefansnya sama Fuji sama Aisyah, ya udah terserah. Kalian ngefansnya Fuji sama si Farah, ya udah terserah sana cari sumber yang lain, jangan di sini, ya. Jangan komel di sini gitu. Oke, buat kalian yang mau beli buku Rahasia Bintang buat anak kalian, silakan beli. Buku ini bagus banget dan kalian nggak akan rugi untuk membeli buku ini. Jadi buat para ibu-ibu, emak-emak yang kalian itu suka nongkrong di sini, tolong belikan anak-anak kalian buku. Ya, kenapa anak-anak itu sekarang nggak suka membaca? Karena mungkin kalian tidak mendukung. Karena anak-anak itu sekarang mencari menggoogling sesuatu ya kan di HP semuanya. Coba anak saya nggak bisa baca, nggak mau baca Madam Suki. Ya karena nggak ada barangnya Bunda. Coba kalian Bunda, Bapak, Ibu, kalian belikan langsung buku ini dan hadiahkan di depan matanya. Mau nggak mau mereka akan baca. Begitu caranya Bunda sayang, Ayanda sayang, ya. Jadi jangan pelit-pelit sama anak. Karena buku ini bisa menyelamatkan masa depan mereka. Rahasia Bintang ini adalah novel keempat aku. Oke, begitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di-sharekan ya. Finally, begitu aja. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan kasih di bawah. Nanti kalau Madam Suki ada waktu, Madam Suki akan membuatkan videonya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.